Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi dengan channel kami, channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Dan pada video kali ini saya ingin membahas sedikit mengenai seputaran KPU ataupun Komisi Pemilihan Umum di bawah ataupun tingkat PPS. Sekarang PPS yaitu sudah ke tahap pembentukan sekretariat PPS ataupun pemilihan pantarlih dan pemilihan pantarlih. Akan tetapi dalam pembentukan sekretariat PPS ada sedikit protes, baik protes dari tingkat PPS ataupun protes dari kepala desa ataupun tingkat kelurahan. Saya pernah membacakan yaitu ada berita ini. Ini berita yang dimuat dari serambinews.com. Ini judulnya, Forum Kerani Surati KIP Aceh Utara minta tidak abaikan PKPU dalam pembentukan sekretariat PPS. Kita lihat isinya bagaimana. Ini adalah pengurus Forum Kerani Aceh Utara. Serambinews.com, Lok Sukon, Forum Kerani Aceh Utara menyurati Komisi Independen ataupun KIP Aceh Utara untuk meminta agar komisioner tidak mengabaikan peraturan Komisi Pemilihan Umum ataupun PKPU dalam pembentukan sekretariat panitia pemungutan suara. Nah, ini ada forum dari Kerani Desa untuk dalam pembentukan sekretariat PPS agar tidak mengabaikan yaitu peraturan Komisi Pemilihan Umum. Ini menurut Forkaba ditemukan dalam surat KIP Aceh Utara nomor 119 PP 04 SD 1108 2023 tentang pembentukan sekretariat PPS. Surat itu ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Aceh Utara tanggal 25 Januari. Aturan tersebut mengatur tentang pedoman teknis pembentukan badan ad hoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota. Kita lihat intinya saja. Persyaratan tersebut calon sekretaris dan staf sekretariat PPS juga melampirkan fotokopi keputusan pengangkatan sebagai aparatur sipil negara bagi ASN atau keputusan pengangkatan kontrak kerja dan sebutan lain bagi non-ASN. Ini maksud dari Forum Kerani Desa ataupun sekretaris desa ini menyurati KIP Aceh Utara ataupun KIP Aceh Utara agar dalam persyaratan pengajuan calon sekretariat PPS agar melengkapi yaitu fotokopi keputusan pengangkatan sebagai aparatur negara bagi ASN atau keputusan pengangkatan kontrak kerja ataupun sebutan lain. Dikarenakan di dalam pengusulan sebagai sekretariat PPS ini dari unsur aparatur sipil negara ataupun ikatan kontrak, ada ikatan kontraknya dengan pemerintahan desa. Itu kalau tidak salah di dalam aturan PKPU nomor 8 tahun 2022. Nanti kita lihat aturan pembentukan sekretariat PPS. Di sini bisa kita lihat, kami juga sudah bertemu dengan salah satu komisioner KIP Aceh Utara dan sekaligus untuk menyampaikan persoalan tersebut. Kita lihat lagi. Surat tersebut juga ikut ditembuskan ke PJ Bupati Aceh Utara
Aswardi MSI, kemudian Panwasli Aceh Utara, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yaitu DKPP. Jika dalam praktiknya mereka masih mengabaikan PKPU tersebut, kami juga akan melaporkan KIP Aceh Utara ke DKPP, pungkas Mahyudin. Pihaknya berharap agar Panwascam supaya membangun komunikasi yang baik dengan aparatur desa dalam melaksanakan tugasnya. Kami berharap Panwascam tidak arogan dengan aparatur desa dan melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan sehingga tidak terjadi gugatan di kemudian harinya. Ini berita yang dimuat dari serambinews.com, yaitu forum Kerani Desa. Forum Kerani surati KIP Aceh Utara minta tidak abaikan PKPU dalam pembentukan sekretariat PPS. Ini ada satu berita lagi dari Lintas Nusantara. Kita lihat judulnya, PPS vs Pemdes tarik ulur pengisian personil sekretariat. Coba kita lihat apa yang dimuat dari Lintas Nusantara. Belum usai isu miring yang menerpa panitia pemungutan suara ataupun PPS oleh KPU, kini PPS dihadapkan persoalan pelik. Betapa tidak, tarik ulur pengisian personil sekretariat terjadi. PPS PS pemerintah desa tak terhindar. PPS dibuat pusing lantaran Pemdes ngotot untuk menempatkan orang-orang kepercayaannya di sekretariat PPS. Sementara PPS pun punya pilihan sendiri untuk mengisi sekretariatnya. Nah, ini pemerintah desa juga ngotot agar pilihan-pilihannya ataupun orang-orang kepercayaannya agar dijadikan sebagai sekretariat PPS. Akan tetapi PPS juga sudah ada pilihannya sendiri, orang-orang yang bisa diajak kerjasama ataupun orang-orang yang bisa mengerjakan sebagai sekretariat PPS ataupun untuk membantu kinerja ataupun pekerjaan-pekerjaan sebagai PPS. Ini masing-masing ada orang kepercayaannya sendiri. Pemerintahan desa juga ada kepercayaannya sendiri, orang-orang yang akan ditempatkan, begitu juga dengan PPS. Guna meredam kisruh pengisian sekretariat PPS tersebut, dibuatkan solusi yang tepat agar semua berjalan lancar. Salah satu langkahnya adalah tenaga sekretariat PPS disahkan atau di-SK-kan oleh KPU. Sehingga tidak ada intervensi apapun dari Pemdes setempat. Mengingat tenaga sekretariat yang menggunakan jasanya adalah PPS, kemudian pembayaran intensifnya juga dibebankan pada KPU. Jika sekretariat PPS di-SK-kan oleh Kades, maka pembayaran honornya harus dibebankan kepada APBD ataupun APBD desa. Pasca dilantik, PPS belum menentukan tenaga sekretariatnya karena Pemdes juga telah menyiapkan orangnya untuk mengisi sekretariat PPS. Memang betul sampai saat ini PPS di tingkat desa-desa belum mengajukan calon sekretariatnya, padahal di dalam undang-undang 7 hari paling telat setelah masa pelantikan harus ditentukan yaitu sekretariatnya. Tetapi ini sudah berapa hari, sudah lewat 7 hari, belum ada calon-calon ataupun sekretariat yang mengisi sekretariat PPS. Padahal ini sudah melewati 7 hari. Dikarenakan ada kekisruhan antara pemerintah desa dengan PPS. Ini adalah berita yang dimuat di Lintas Nusantara. Tetapi sekarang kita lihat di peraturan PKPU nomor 8 tahun 2022. Ini kita lihat, ini resmi dari aturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Kita lihat ini langsung ke pasal pembentukan Badan Ad Hoc. Kita lihat langsung ke pembentukan. Di sini bisa kita lihat di halaman 34. Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara. Nomor 1, PPS melalui PPK mengusulkan dan merekomendasikan paling banyak 3 calon sekretaris PPS dan paling banyak 4 calon staf sekretariat PPS kepada KPU Kabupaten. Nomor 2, KPU Kabupaten atau Kota menyampaikan usulan dan rekomendasi nama-nama calon sekretaris dan staf sekretariat PPS kepada lurah, kepala desa atau yang disebut dengan nama lain. Nomor 3, lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain menetapkan 1 sekretaris PPS dan 2 staf sekretariat PPS atas dasar usulan dan rekomendasi dari PPS melalui KPU Kabupaten atau Kota yang ditetapkan dengan keputusan lurah atau keputusan kepala desa atau sebutan lainnya. Yang keempat, KPU Kabupaten menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi sekretaris PPS dan staf sekretaris PPS. Di sini di nomor 1, di poin nomor 1 sudah bisa kita simpulkan, PPS yang mengusulkan. PPS yang mengusulkan melalui PPK Kecamatan untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten. Berarti yang mengusulkan di dalam undang-undang ataupun peraturan KPU nomor 8 tahun 2022 yaitu PPS. Mengusulkan kepada PPK, PPK meneruskan kepada KPU Kabupaten. Nanti KPU Kabupaten akan mengirim ataupun akan menyaring nama-nama yang memang dijadikan sebagai sekretariat PPS dan nama tersebut diteruskan ataupun dikirimkan kepada kepala desa agar kepala desa bisa menetapkan yang mana ketua sekretariat dan stafnya. Lalu di nomor 4 baru KPU menetapkan keputusan, baru KPU yang mengeluarkan SK-nya. SK-nya dikeluarkan oleh KPU Kabupaten kepada sekretaris PPS. Berarti yang mengusulkan PPS dan yang menetapkan, yang mengeluarkan SK-nya yaitu KPU Kabupaten. Jadi yang terjadi permasalahan di desa-desa, ada yang mengatakan kepala desa yang mengusulkan ataupun merekomendasi, dan PPS juga mengatakan beliaulah yang mengusulkan dan merekomendasi. Tetapi sesuai dengan peraturan di sini sudah bisa kita simpulkan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa merangkum sendiri bagaimana pembahasan di paragraf 4 di pasal 75 tentang pembentukan sekretariat ataupun panitia pemungutan suara. Mengenai persyaratan, di sini syarat untuk menjadi sekretaris dan staf sekretariat PPS tidak sedang dijatuhi sanksi disiplin pegawai, independen dan tidak berpihak, sehat jasmani dan rohani. Ini adalah syarat menjadi sekretariat PPS. Ini Bapak Ibu bisa lihat sendiri dan baca-baca mengenai tugas-tugas PPS ataupun
orang-orang yang akan diusulkan berdasarkan ataupun unsur-unsur dari mana. Nanti bisa dilihat dan dibaca agar kita tidak keliru ataupun tidak salah memahami di dalam pembentukan sekretariat PPS. Karena kalau kita berpedoman kepada peraturan yang dikeluarkan oleh PKPU nomor 8 tahun 2022, kita akan memahami aturan dan sebagai penyelenggara pemilu yaitu berpedoman kepada peraturan KPU. Karena banyak sekali kita lihat di desa-desa banyak terjadi permasalahan-permasalahan seperti ini. Saya sudah pernah mendengar ataupun membaca di berita-berita ada yang sampai terjadi permusuhan-permusuhan ataupun kesalahpahaman antara PPS dan pemerintah desa. Kalau memang nanti Bapak Ibu memang ada terjadi di desa-desa Bapak Ibu, nanti bisa di komen di bawah ini bagaimana pendapat ataupun solusi agar di dalam pembentukan sekretariat PPS ini menjadi jalan keluar ataupun titik temu sehingga penyelenggara pemilu di Indonesia berjalan dengan lancar. Karena pemilu diutamakan dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten sampai dengan provinsi dan tingkat Republik Indonesia ataupun RI. Inilah informasi yang dapat kami sampaikan. Kalau memang ada pertanyaan ataupun ada yang keliru, nanti di komen di bawah ini maka akan dijawab oleh rekan-rekan yang memang mengerti dan memahami aturan-aturan dalam pembentukan sekretariat PPS. Dan jangan lupa juga di komen kalau memang di desa-desa Bapak Ibu ada permasalahan dalam pembentukan sekretariat dan bagaimana, jelaskan juga bagaimana cara penyelesaiannya sehingga solusi tersebut menjadi pedoman bagi desa-desa lain di wilayah negara Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon bantuan to subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.